Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki bait yang ketiga dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita langsung mulai. Pertama ada waw atof di awal ya. Waw atof ini adalah terjemahannya dan juga sama. Kemudian asta'inu. Asta'inu artinya adalah aku memohon pertolongan. Ini adalah fi'il mudhari ya, di mana fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban, takdirnya ana. Maka terjemahannya aku memohon pertolongan. Kemudian tadi saya katakan wawnya adalah waw atof. Maka asta'inu ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya adalah Ahmadu pada bait yang pertama. Jadi di awal kan qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Kemudian Ahmadu Rabbillah khairu Malik. Jadi yang dikatakan pertama adalah Ahmadu. Kemudian selanjutnya musannif mengatakan asta'inullaha fi alfiyah. Nah, seperti itu. Makanya wawnya di sini adalah waw atof dan asta'inu ma'tuf ke Ahmadu. Selanjutnya lafzul jalalah adalah maf'ulun bih. Kemudian fi di sini adalah huruf jar, artinya di dalam ya. Kemudian alfiyah adalah alfiyah juga nama kitabnya. Dan kemudian ini kita katakan saja jar majrur muta'alliq ke asta'inu. Selanjutnya maqasidu. Maqasidu di sini adalah mubtada. Terjemahannya adalah pokok-pokok. Selanjutnya dia mudhaf dan nahwi adalah mudhafun ilaih. Terjemahannya ya nahwu ya, dalam hal ini ilmu nahwu. Pokok-pokok nahwu. Kemudian selanjutnya biha. Biha adalah jar majrur. Terjemahannya adalah dengannya. Adapun mahwiyah adalah khobar. Khobar dari mubtada maqasidu. Terjemahan mahwiyah adalah tercakup. Jadi pokok-pokok nahwu dengannya, dengan kitab alfiyah ini sudah tercakup. Selanjutnya jumlah ini, mubtada khobar tadi ya, jumlah ini menjadi na'at dari alfiyah. Oleh karena itu jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah kita bisa tambahkan terjemahannya dengan kata yang di awalnya. Jadi kitab alfiyah ini yang dia, nah seperti itu, pokok-pokok nahwu tercakup di dalamnya. Dan memang kitab alfiyah ini mencakup hampir seluruh pembahasan di dalam ilmu nahwu. Hanya beberapa saja yang belum, misalnya bab qasam dan bab iltiqa'us sakinain. Nah, seperti itu. Jadi bagi antum yang sudah menyelesaikan tingkat dasar, memang seperti sebuah kewajiban untuk melanjutkan ke kitab alfiyah ini. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok ke kitab alfiyah? Jawaban pertama adalah, satu, alfiyah ini mencakup hampir seluruh pembahasan di dalam ilmu nahwu. Kedua, ada di bait selanjutnya jawabannya, yaitu tuqarribu. Tuqarribu terjemahannya adalah mendekatkan. Ini adalah fi'il mudhari juga. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke alfiyah. Jadi alfiyah ini dia mendekatkan. Itu juga di sini kenapa dia menggunakan ta. Tuqarribu. Ini dari wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi qarraba yuqarribu, itu kan pakai iya ya. Kenapa pakai ta? Karena domirnya mustatir, takdirnya hiya, kembalinya ke alfiyah. Tuqarribu, mendekatkan. Apa yang didekatkan?
yang didekatkan adalah al-aqsa, yaitu yang sangat jauh. Jadi al-aqsa ini yang sangat jauh adalah maf'ulun bih. Kemudian ini kita kasih terjemahannya sangat adalah karena ini adalah sigoh isim tafdil. Maka kita kasih terjemahan sangat. Jadi mendekatkan yang sangat jauh. Selanjutnya bil labzi, bi huruf jar, labzi majrur, terjemahannya dengan lafaz, jar majrur muta'alliq ke tuqarribu. Kemudian mujazi, terjemahannya adalah yang ringkas. Ini adalah naat, man'ut dari labzi. Jadi dengan lafaz yang ringkas. Jadi tadi alfiyah ini dia mencakup hampir seluruh pokok-pokok dalam pembahasan nahwu. Kemudian dia ini mendekatkan yang sangat jauh tapi dengan lafaz yang ringkas. Nah, seperti itu. Selanjutnya watabsutu, wawnya huruf atop, terjemahannya dan, tabsutu adalah fi'il mudhari, terjemahannya membuka. Kemudian tabsutu ini ma'tuf ya, ma'tuf ala tuqarribu. Jadi kitab alfiyah ini mendekatkan yang sangat jauh dengan lafaz yang ringkas, dan kemudian dia juga membuka. Membuka apa? Kita lanjutkan. Membuka al-badla. Badla ini terjemahannya adalah yang sulit. Posisinya di sini adalah maf'ulun bih. Adapun fa'il dari membuka tadi adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke alfiyah juga. Jadi kitab alfiyah membuka yang sulit, biwa'din, jar majrur ya, dengan janji. Kemudian jar majrur ini muta'alliq ke tabsutu. Dengan janji apa? Dengan janji munjazi. Terjemahannya yang dipenuhi. Munjazi di sini adalah naat ya, man'ud dari wa'din. Karena naat inilah maka dikasih terjemahannya yang. Begitu juga pada yang ringkas tadi, kasih terjemahan yang. Jadi kitab alfiyah ini membuka yang sulit dengan janji yang dipenuhi. Jadi artinya kitab alfiyah ini berjanji, nah gitu kira-kira ya, berjanji untuk membuka satu hal yang sulit dan itu akan dipenuhi. Nah gitu kira-kira. Kemudian selanjutnya ada waw ataf lagi, terjemahannya dan juga. Kemudian ada taqtadi, terjemahannya menawarkan dan menawarkan. Ini kembali fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke alfiyah juga. Maka terjemahannya wataqtadi, dan menawarkan kitab alfiyah itu. Menawarkan apa? Maka lihat ke depannya ada ridon. Ridon adalah maf'ulun bih, terjemahannya adalah kepuasan dalam belajar. Ridon ini ya ridho ya. Jadi menawarkan ridho atau kepuasan. Dalam hal ini kepuasan belajar. Bi ghairi, ini jar majrur, terjemahannya adalah tanpa. Kemudian ghairi mudhaf, dan sukhti mudhafun ilaih, terjemahannya adalah benci atau marah. Atau kalau kita stres belajar lah ini ya. Jadi kitab alfiyah ini menawarkan kepuasan belajar tanpa stres dalam belajarnya. Nah gitu. Selanjutnya fa'iqatan. Fa'iqatan ini adalah hal di mana sahibul halnya adalah dhamir mustatir yang ada di taqtadi. Dan berhubung dhamir mustatirnya tadi kembali ke alfiyah, maka yang dimaksud fa'iqatan adalah kitab alfiyah itu. Apa ini fa'iqatan? Fa'iqatan terjemahannya adalah melebihi. Dan kemudian apa yang dilebihi oleh kitab alfiyah ini? Yang dilebihi adalah alfiyah juga yang di depannya. Nah, jadi alfiyah yang di depannya ini, terjemahan alfiyah juga adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari isim fa'il yang beramal. Jadi isim fa'il bisa beramal seperti fi'ilnya. Dia bisa punya fa'il dan juga bisa punya maf'ulun bih. Pembahasan tentang isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya ada pada bait ke-428.
Selanjutnya alfiyah mudhaf, kemudian ibni adalah mudhafun ilaih. Ibni mudhaf lagi dan mu'ti mudhafun ilaih. Terjemahannya Ibnu Mu'ti. Ini adalah isim alam ya. Nama orang, yaitu gurunya musonib sendiri. Apa saja keunggulan Alfiyah Ibnu Malik dibanding Alfiyah Ibnu Mu'ti? Di antaranya adalah Alfiyah Ibnu Malik ini berisi materi yang lebih banyak daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Namun meskipun begitu, Ibnu Malik tetap menghormati dan sangat memuliakan gurunya, sehingga nanti pada bait berikutnya Ibnu Malik akan mendoakan Ibnu Mu'ti. Nah, seperti itu. Tapi kita pada pertemuan kali ini hanya membahas sampai bait ke-5 saja. Baik, sekian dulu pertemuan sampai bait ke-5 ini. Wallahu a'lam.